بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال منكرمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة حضرة النبي صلى رسول الله محمد يهدنا ولنا وبركاته الرحمن بشهادتنا مربنا صاحب الكتاب طلع الشيخ محمد أحمد الحاشم المسلم نضي له سنائي عبد الرحمن المغفرة عن البصار والمرض والمقامة بالسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغي خوفا في نفسها ولا مالك. رواه الطبراني عن ابن عباس. أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة. Ada 4 perkara yang jika diberikan kepadanya sungguh ia telah diberikan khairat dunia wal akhirah. Seseorang yang diberikan 4 perkara, jika ia memperoleh 4 perkara tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan dunia sekaligus kebaikan akhirat. Jadi 4 perkara ini pemberian Allah. Kalau kita memilikinya, berarti kita memperoleh kebaikan dunia dan akhirat. Beruntung, beruntung. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, orang yang diberikan keberuntungan dunia dan akhirat adalah lisanun dzakirun, orang yang lisannya senantiasa berzikir kepada Allah. Lisannya sibuk dengan mengingat Allah. Berzikir itu pekerjaan hari-hari kita dalam adat masyarakat kita. Maka bersyukur kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dituntun oleh guru-guru kita. Termasuk ada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang namanya tasyakuran, ada yang namanya 4 bulanan, 7 bulanan, ya, apalagi walimatus syafar. Semuanya itu diisi dengan zikir-zikiran dan diisi dengan pembacaan ayat Al-Quran. Itu kebiasaan yang sangat baik. Maka kita harus menjaganya dengan cara apa?
Menjaganya itu dengan cara istiqomah. Ya, istiqomah. Istiqomah menjaga kebiasaan-kebiasaan baik. Jangan kita tinggalin tarkul adawah. Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan adat itu adalah jelek. Akan ada perlawanan biasanya. Kalau kita rubah kebiasaan yang baik, masyarakat akan melawan. Maka kita harus istiqomah, karena di dalam majelis-majelis tersebut pasti di dalamnya ada zikir-zikir yang dibaca ya, oleh orang-orang yang hadir. Makanya jangan malas-malas kita. Kalau diundang tahlilan, ya, diundang apa lagi? Maulid. Itulah orang yang diberikan oleh Allah keberuntungan dunia dan akhirat. Dan ini kemauan Allah. Tidak semua orang diizinkan Allah untuk memperoleh kenikmatan berzikir kepada Allah. Tidak semua. Ya. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, "Faman khuliqa li ahlil jannah yusirra bi amali ahlil jannah." Orang itu kalau diinginkan oleh Allah menjadi calon penduduk surga, yusirra, akan dibikin gampang orang tersebut apa tuh? Untuk beramal selalu dengan amalan-amalan calon penduduk surga. Gampang. Diundang tahlil nggak pakai disamper datang, nggak pakai ditulis undangan tahlilan jangan pakai ngomong gua kagak diundang. Kalau yang namanya kematian, kesedihan itu nggak perlu undangan, karena hadir tidak hadir itu adalah hadir atau tidak hadir itu tergantung diri kita. Beda kalau senang-senang. Kalau senang-senang itu harus pakai undangan, sebab belum tentu ada istiqdan, belum tentu ada keriduan dari sahibul hajat terhadap kita yang hadir. Pahami? Kalau orang tahlil kematian nggak pakai diundang, sholat jenazah juga sebenarnya nggak perlu diundang. Memang itu udah kewajiban kita. Makanya alhamdulillah di Tanggur Rengas ini gagasan saya dengan Ustaz Samhan itu nggak pakai diundang. Di Tanggur Rengas ini alhamdulillah Ustaz nggak pernah ada undang-undangan, itu digempol ya masih pakai undangan. Di Rengas itu cukup diumumkan innalillahi dengan lafaz istirja, disebutin aja jam sekian ba'da zuhur datang semuanya. Ya, karena memang itu merupakan modal kita juga dan bukti bahwa kita itu enteng beramal dengan amalan calon penduduk surga. Ada orang yang benar-benar dia ada kebaikan-kebaikan. Bisa jadi Allah nggak ingin dia itu apa tuh menjadi calon penduduk surga. Shallu ala Muhammad. Jadi pikiran ini kudu istiqomah. Ente jaga. Ente kudu jaga dan punya wiridan pikiran-pikiran yang pokok. Harus punya nih jemaah. Ya. Udah beberapa amalan yang pernah saya bagi ya, istighfar ya, kemudian tasbih ya. Itu diamal. Istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang akan ditaruh oleh Allah di barisan paling depan untuk memperoleh nikmat dari apa yang dia istiqomahkan. Maka kata Imam Az-Zarnuji, "Kun mustaqiman fil umuri kulliha, fa in istaqamta takun muqaddaman, afala tara alifal hijai muqaddaman, fa innal alifa alamatul istiqamah." Jadi ente kalau punya amalan, punya pikiran, misalnya subuh ente baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Atau ente sebelum subuh baca Alhamdulillah 100 kali. Itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, baca Alhamdulillah 100 kali sebelum subuh, pahalanya seperti apa? Sedekah kuda perang. Nah itu bagian dari pikiran. Ente istiqomahnya. Kenapa? Fa ini istaqomta takun muqaddama. Kalau ente istiqomah, ente akan ditaruh oleh Allah di barisan paling depan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Makanya kita kudu istiqomah di berbagai urusan, pun mustaqiman fil umuri kulliha. Dagang istiqomah, ngaji apalagi, bener nggak? Maulid juga istiqomah, apalagi? Pokoknya semua fil umuri kulliha. Kalau ente istiqomah, takun muqaddama, akan dijadikan oleh Allah orang yang berada di barisan paling depan. Ente nggak bakal ada yang bisa nandingin. Ente nggak akan bisa ada yang bisa nyerupain. Kalau ente istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, ente nggak bakal ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa ditop. Itu orang yang istiqomah. Ente punya dagangan nggak bisa disetop. Pakai dukun umpamanya, karena ente istiqomah punya amalan pikiran gak kena. Jadi itulah. Sampai Imam Az-Zarnuji menggambarkan afala tara, apakah ente gak merhatiin huruf hijaiyah itu diawali dengan huruf alif. Ini luar biasa. Huruf alif itu ditaruh di barisan paling depan, itu ternyata bukan kisah-kisah. Pengarang huruf hijaiyah naruh alif di depan itu karena apa? Fa innal alifa alamatul istiqamah. Karena alif itu adalah simbol orang yang beristiqamah. Lempong, kagak bengkok-bengkok. Punya istri istiqamah, lempong. Ngaji istiqamah, lempong. Ada final piala apa? Piala Indonesia. Ngajinya libur ya, itu berarti nggak istiqomah. Ada apapun istiqomah. Takun muqaddamah. Coba yang perhatiin huruf alif itu, huruf hijaiyah ada nggak yang serupa sama huruf alif? Nggak ada. Kenapa? Karena alif itu simbol istiqomah. Orang kalau istiqomah, orang lain nggak bisa ngikutin dia, nggak bisa nandingin dia, nggak bisa ngalahin dia, karena istiqomah. Ente bakal ditaruh di barisan paling depan, paling menang, nggak bisa dikalahin sama manusia. Walaupun manusia berusaha menjatuhkan ente, kalau ente istiqomah nggak bisa. Maka wajar kalau Nabi mengatakan apa tuh? Lisanun dzakir itu termasuk orang yang diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Selama ini kita memandang Allah itu baik kalau kita ada materi, betul nggak? Allah itu baik kalau kita kaya, betul nggak? Tapi kalau kita miskin belum tentu keluar kalimat dalam lisan kita Allah itu baik sama kita. Nah, justru orang-orang yang lisannya selalu berzikir kepada Allah itu diberikan dua-duanya, bukan hanya kebaikan dunia, juga kebaikan akhirat. Sallu ala Muhammad. Berikutnya wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Di jamaah macam-macam kerjaannya, penghasilannya, rezekinya beda. Emang menjadi orang yang bersyukur susah. Saya aja sendiri belum tentu menjadi orang yang bersyukur. Tapi kita semua berusaha dan belajar menjadi hati yang bersyukur. Orang kalau hatinya bersyukur itu tambahan nikmatnya banyak. Syukur itu berasal dari kata syakaro. Syakaro itu kalau di Qamus Munjid bermakna fatahah.
Syukur itu artinya membuka. Lawan dari kata syukur adalah kufur, kafaro. Kafaro bimakna ghalaqo. Artinya dengan jalan menerima dan selalu mensyukuri pemberian Allah, maka akhirnya tambahan-tambahan itu bisa masuk dalam hidupnya. Maka ayatnya kita hafal semua. Gimana tuh? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Begitu. Jadi kudu banyak syukur aja. La azidannakum, nah, itu adalah taukid, itu diakhiri dengan nun taukid tsakilah, ada fi'il mudhari'. Artinya apa? Allah menjamin bahwa orang yang bersyukur benar-benar bakal ditambahin. Itu maknanya begitu. Jadi kalau kalimat ada kemasukan lam taukid, ya, artinya maknanya benar-benar. Allah nggak main-main. Kita harus yakin. Punya duit 1 juta, hilang cepet. Yang dipikirin cepet, 900 sudah ada inget. Duit gua kemana cepet ini ke Bintal. Bener nggak? Apa diselongkarin ke lemari, baju diturunin. Padahal masih ada 900 dia nggak ingat-ingat. Hati-hati, hati itu kalau kata Imam Ghazali itu adalah sayyidul jawarih. Al-qalbu sayyidul jawarih. Hati itu adalah panglimanya seluruh anggota tubuh. Kalau hati kita biasa nggak kita syukur sama Allah, berat. Di hati ini kalau dia bersyukur, dia selalu lega, walaupun rumahnya sempit. Bener nggak? Orang hidup di kontrakan ukuran 4x4, tapi hatinya bersyukur, lega 4x4. Tapi ada orang yang rumahnya gede, kita aja ngilang lihatnya. Tapi yang punya rumah gak betah di rumah. Betahnya di mana? Diskotik, mohon maaf umpamanya. Kita mah tempat hiburan duniawi yang banyak syahwatnya. Rumahnya dia tinggalin. Padahal kita lagi ngiler. Ya Allah, rumah gede amat, pantasnya kau punya rumah begitu. Sallu ala Muhammad. Jadi hati ini kalau nggak syukur bahaya. Hampir semua nikmat Allah itu nggak kelihatan di mata kita. Hati-hati. Jadi hati itu harus kita jaga. Dia itu panglimanya anggota tubuh kita. Kalau dia udah rusak, dia udah jelek, nanti dia merentah tubuh kita yang kagak-kagak. Kata kaki ngikutin hati, kata hati tidak keluar ya kemana kek. Kata hati, tangan udah ambil tuh punya dia. Mata lihat tuh punya dia. Ya kan? Pokoknya instruksi yang muncul yang jelek-jelek kalau hati orang itu udah rusak. Nah, diawali dari bersyukur dulu kepada Allah. Kalau udah bersyukur hatinya, insya Allah itu yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang Allah ridho. Tapi kalau udah nggak bersyukur, nah ini bahaya. Walam yarda bi kismatillah, kagak ada senang-senangnya sama pemberian Allah. Jadi hidup itu kudu banyak apa tuh? Kudu banyak bersyukur. Bahkan kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi, kalau ada orang ngeluh tentang urusan dunia, itu kita sunnah berodok orang yang lagi ngeluh itu dengan ribuan nikmat yang ada pada dirinya. Makanya ada kalimat mal la yaskuril qalil. Bocah. Mal la yaskuril qalil la yaskuril katsir. Orang yang enggak bersyukur perkara kecil, perkara gede juga dia enggak bisa bersyukur. Maka orang yang nggak bersyukur ini nggak bisa melihat tuh pemberian Allah, benar nggak?
dampak yang paling muncul itu adalah nggak bisa melihat pemberian Allah. Jadi kalau ada orang lagi dulu tentang urusan dunia, suruh brodok sunnahnya. Ya, kata siapa? Kata Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ada Imam An-Nawawi, ada Imam Nawawi. Kalau Imam Nawawi biduni al, itu Imam Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, ulama Banten yang lama mukim di Mekah, menjadi mufti di sana. Itu nyebutnya jangan pakai al, nggak boleh. Imam An-Nawawi Al-Bantani, keliru. Yang benar Imam Nawawi Al-Bantani biduni al, jangan pakai al. Karena An-Nawawi itu hanya milik Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i, yang ngarang kitab Riyadhus Shalihin yang kita baca. Jadi jangan salah sebut ya. Ente walaupun nggak pesantren, tapi jangan malu-maluin. Ya, kalau menyebut nggak boleh salah. Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi itu Imam Muhyiddin Abu Zakaria yang ngarang Muhaddats. Itu adanya di Suriah yang negaranya lagi hancur. Jadi kata beliau itu suruh brodok. Bang, kita agak punya beras ini. Cabai tinggal 2 lembar. Garam tinggal secomot. Biarin, yang ada aja kita makan. Mau garam-garam kita makan, air putih kita minum. Yang penting kita masih sehat, masih enak, badan masih bisa bergerak. Walaupun duit tinggal 10.000-10.000-nya. Si Anu duitnya banyak, kagak bisa jalan. Bener gak? Itu kata Imam An-Nawawi, kita suruh brodok tuh kalau ada orang yang lagi ngeluh tentang urusan dunia, lu sunnah kita sebutin nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirinya. Si Anu picek, lu kagak. Bener gak? Si Fulan orang gak punya kaki, kemarin habis diamputasi, duitnya banyak, mau gak lu ditukar sama dia? Ya gak mau bang, ya udah nikmatin aja, syukurin pemberian Allah. Qalbun syakir. Wa badanun 'alal bala'i sabir. Badan kalau lagi diuji sama Allah kudu sabar. Penyakit ya. Ini lagi musim penyakit apa namanya? Koron. Alhamdulillah sudah mulai reda Ustaz ya. Tapi di berita tadi itu saya dengar udah nyampe lagi 1 juta vaksin Sinovac. Presiden ngomong bukan presiden, siapa namanya? Iya, nanti akan ada gelombang ketiga. Udah tahu itu dia. Allah ya. Makanya jamaah kudu sabar. Dikasih penyakit sama Allah kudu sabar. Nggak enak makan kudu sabar. Jangan sakit ngeluh mulu. Itu penyakit yang di dalamnya banyak keluhan. Ente dikasih ujian penyakit ngeluh mulu, dosa ente nggak rontok. Fungsi penyakit itu kata Nabi adalah kafaratun li sayyiatihi wa khati'atihi, akan menjadi perontok dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Syaratnya kita sabar. Kalau kita kagak sabar nggak dapat itu. Tiap hari kita ngoceh aja penyakit ini. Penyakit sabar, belum. Gak boleh. Kita apa tuh? Kita terima semua pemberian Allah. Sallu ala Muhammad. Kalau kita baca sejarah para anbiya itu, penyakit Nabi yang paling berat itu Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu digambarkan seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai bawah kaki semuanya penuh dengan nanah. Bahkan sampai di Quran itu dikatakan dia diusir karena masyarakat takut tertular dan baunya gak enak. Istri-istrinya semua ninggalin kecuali satu istrinya namanya Siti Rahmah. Makanya kalau ada
perempuan namanya Siti Rahmah itu mengikut kepada istri Nabi Ayub alaihis salam, sabar. Itu di Mekah itu kalau ada perempuan haji disuruh sabar disebutnya Siti Rahmah. Beberapa riwayat begitu saya dengar, benar nggak Ustaz ya? Isbiri, Siti Rahmah, isbiri. Padahal namanya bukan Siti Rahmah. Karena biar sabarnya mengikut kepada sahabatnya Nabi Ayub alaihis salam, dikojin kepadanya. Itu belatung-belatung yang bersarang di tubuh Nabi Ayub itu jumlahnya nggak sedikit. Saya tadinya nggak percaya masa tubuh dibelatungin begitu banyak bisa hidup. Ternyata di YouTube itu saya pernah buka, ada orang mukanya dibelatungin selebar jalan masih hidup. Wah, benar berarti. Ini dinanahi semua. Itu kalau Nabi Ayub mau sholat, Nabi Ayub perintah kepada istrinya, wahai kekasihku, cabutin adus belatung-belatung yang di badan saya, biar dia nggak ganggu munajat saya kepada Rabbul Jalil. Dicabutin atau kelar selesai sholat, dia selalu bilang sama istrinya, wahai kekasihku, dok fi makani, taruh lagi itu belatung yang ente cabutin di badan saya, karena Allah telah menakdirkan rezekinya tulang belulang dan daging tubuh yang ada pada diriku. Ya Allah. Kira-kira penyakit ente ada nggak yang kayak Nabi Ayub? Makanya nanti dalam kitab Rasulullah itu ada tuh keterangan. Sampai Allah mengatakan, kalau ente ditanya 5 taraktumul ibadah, kenapa ente ninggalin ibadah? Ente jawab, ya Rabb, fa inni marḍan syadid. Saya sakit sehingga saya ninggalin ibadah. Begitu kurang lebih alasannya. Allah marah. Apa kata Allah? Fa ayyu mardin asyaddu min mardi Ayyub alaihi salam. Penyakit mana di muka bumi ini yang mengalahkan penyakit Nabi Ayyub alaihi salam? Kata Allah, wa huwa lam yatrukul ibadata. Nabi Ayyub enggak pernah ninggalin ibadah. Kayak itu baru timbang stroke doang, pakai ngomong agak sembahyang gara-gara sakit. Nah, ini maka kita punya badan kudu banyak sabar. Ngaji ngantuk-ngantuk dikit enggak apa-apa. Ente ngaji ngantuk masih mending daripada ente nonton sinetron ngantuk. Mendingan ente datang hadir di majelis ngantuk, ya, pahalanya dapat ya. Khairun min antar ka'ami'at rakaah, lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu kalau ngaji bari ngantuk. Tapi riwayat lain mengatakan kalau ente ngajinya nyimak jadi mustami, ya ente benar-benar dengerin penjelasan kiai, itu afdalu min sholati alfi rakaati, lebih afdal daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi ada 2 riwayat, ini yang benar yang mana nih, yang 100 yang 100.000? Ternyata begitu tuh, ya. Karena ngaji itu ada yang bari ngantuk, ya. Kiainya ngomong kemana dia malah gak denger. Saya ngaji dulu sama Buya Kesepuddin Amsir. Beliau cerita tentang kitab Al-Hawi lil Fatawi karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu ternyata kebiasaan turun tanah itu ternyata ada asbabnya itu dalam kitab itu. Jadi itu asbabnya dulu aki-aki zaman dulu kalau ngaji nggak pada bawa catatan, amam bari tidur ngantuk nyender. Jadi kata kiainya sodakoh sultanah, dia dengarnya sedekah turun tanah. Karena ngajinya bari merem, bari ngantuk, jadi salah pendengarannya. Sampai sekarang itu dipanggil. Kalau mayat baru dikubur, diadakan sedekah kecil-kecilan sesamanya untuk doa-doa ringan, ya. Itu dapat mengurangi siksa-siksanya dikubur selama 7 hari. 7 hari dikerjain lagi dapat mengurangi siksa-siksanya
untuk apa tuh? Sampai 40 hari. 40 hari dikerjain bisa mengurangi sampai 100 hari. Terus 100 hari sampai haul 1 tahun. Masya Allah. Sallu ala Muhammad. Itu semua lantaran ngajinya bari merem. Makanya ada istilah jider. Ngaji bari di bawahnya kipas angin. Ada istilah jiler, kitabnya diilerin, ngaji bari ngiler. Nah ini hati-hati ya. Ya, jadi orang yang dapat keberuntungan dari Allah dunia akhirat itu ya, 4. Yang pertama, lisanun dzakir, orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah. Orang yang hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang badannya sabar, ya. Orang yang badannya sabar ya. Al-sabru ala taatillah, ya, bersabar atas taat kepada Allah. Ente taat sama Allah itu kalau nggak ada kesabaran nggak bisa taat ente. Ngaji jauh-jauh datang kemari kalau nggak ada kesabaran nggak nyampe. Yang ente niat banget juga kadang-kadang masang alarm aja kelewat. Saya mau ngaji subuh nih, ya, saya ngaji subuh di sini, saya baca di masjid ya kalau subuh tuh datang ente besok Sabtu ya. Ada Risalatul Muawanah datang, kadang-kadang udah niat pasang alarm bunyi tapi kebablasan. Artinya apa jamaah? Badan itu butuh kesabaran, tahu sih itu cuman dia tidur lagi. Tahu tahajud, ya Allah ini kalau tahajud pahalanya udah tahu hatinya, tapi kencing ya dia habis itu istijah tidur lagi. Itulah jamaah butuh kesabaran, kudu dilawan ya, kudu dilawan. Yang keempat adalah zaujah salihah, istri yang salihah. Orang kalau punya istri salihah udah nikmat dunia akhirat ya. Udah nikmat dunia akhirat. Istri salihah itu ya kalau kita lihat nyenengin ya. Kalau kita nggak ada dia jaga kehormatannya, itu ciri-cirinya tuh ya. Kalau kita salah dia ngelempengin kesalahan kita. Kalau ciri-ciri itu nggak ada, kita kudu dandanin juga bini kita. Idza nazarta ilaiha safatka. Lu cara gue dandan nggak asal gue lihat, gue lihat rapinya kondangan doang. Ya, tapi ente jadi laki juga kudu apa? Jangan muncul doang pengen istri cakep tapi ente kagak beli bedak. Ente beli bedak pipa. Bedak pipa itu buat bedak mayit, jangan dibeli buat bini. Dicium ngebul, bangkis ente. Jadi jangan ente menuntut ya. Istri salihah itu intinya itu dia menjaga kehormatannya saat kita nggak ada. Kalau kita lihat apa tuh nyenengin, kalau kita perintah nurut, perintah kebaikan. Ada lagi teman saya pernah bercanda dulu, istri salihah itu adalah istri yang kalau dikasih uang belanja 1 juta sebulan dia nolak, bang maaf uang belanja yang bulan kemarin masih ada. Susah nyari yang begitu ya, itu bercanda ya. Artinya dia menjaga kehormatan suami. Insya Allah kalau kita baik sebagai imam, istri kita ngikutin. Istri itu kacanya kita. Ya, almar'atu ya. Mir'ah. Ya. Ada perempuan, ada kaca. Siapa? Ya mir'ahnya suaminya. Kaca daripada suami. Bagaimana ente begitunya istri. Makanya ente dinamakan imam. Makmum beriktimam ngikutin kepada imam. Makanya ente kudu didik. Lu gak pernah ngingetin gua kalau salah, makanya lu ngaji. So, ngaji bini ente. Jangan punya bini di rumah aja nggak ngaji, nggak dapet ilmu, nggak apa. Udah pokoknya nggak perlu izin aja. Gua izinin tuh kalau buat ngaji, nggak perlu izin lagi keluar. Silahkan kalau buat ngaji.
diridhoi begitu ya. Jadi nggak perlu izin lagi ente emang udah buat kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ya kan.